Pernahkah Anda duduk sendirian di sebuah teras rumah pada sore hari yang tenang, menatap langit yang mulai berubah warna dari biru menjadi jingga keemasan, lalu tiba-tiba merasakan beban berat yang aneh di dada meskipun tidak ada yang sedang menimpanya secara fisik? Seolah-olah ada sesuatu yang tidak terlihat namun sangat nyata yang telah bersemayam di dalam jiwa selama bertahun-tahun bahkan mungkin berpuluh-puluh tahun tanpa pernah benar-benar disadari keberadaannya. Dan pada momen keheningan seperti itulah Anda mulai bertanya-tanya mengapa hidup terasa begitu berat padahal seharusnya di usia yang semakin matang ini segala sesuatu sudah seharusnya menjadi lebih ringan, lebih tenang, dan lebih penuh dengan kedamaian yang selama ini dicari-cari dalam setiap langkah perjalanan hidup yang panjang dan berliku ini. Usia 70 tahun bukanlah sebuah angka yang seharusnya menakutkan atau menjadi momok yang mengintai setiap hari dengan bayang-bayang ketidakpastian. Namun sayangnya banyak orang yang memperlakukannya seolah-olah itu adalah garis finish dari segala aspek kehidupan, batas akhir dari semua mimpi dan harapan. Pintu terakhir sebelum memasuki ruang gelap yang tidak diketahui. Padahal pemikiran seperti itu sama sekali keliru dan justru merampas kesempatan emas untuk menikmati fase kehidupan yang seharusnya menjadi paling bijaksana, paling tenang, dan paling bermakna dalam seluruh perjalanan eksistensi manusia di dunia ini. Ketika tubuh mulai melemah dan energi fisik tidak lagi seperti dulu, bukan berarti jiwa dan semangat juga harus ikut menyerah atau tenggelam dalam lautan penyesalan, ketakutan, dan luka-luka lama yang tidak pernah benar-benar disembuhkan dengan tuntas. Karena justru di usia inilah seseorang seharusnya duduk dengan anggun di atas tahta kebijaksanaan yang telah dibangun melalui pengalaman hidup yang sangat kaya, bukan malah tenggelam dalam bayang-bayang gelap dari masa lalu yang sudah tidak bisa diubah lagi. Ironisnya, di usia yang sematang ini masih begitu banyak orang yang menggenggam erat berbagai macam beban tak kasat mata yang sebenarnya sudah lama tidak relevan lagi dengan kondisi hidup mereka saat ini, bukan karena mereka tidak tahu bahwa beban itu ada, tetapi karena mereka sudah terlalu terbiasa hidup dalam suasana keheningan yang menekan dan mencekik jiwa. Bukan ketenangan yang menyejukkan dan memberikan rasa damai yang sesungguhnya, sehingga mereka tumbuh menjadi tua secara fisik namun tidak pernah benar-benar menjadi dewasa secara emosional dan spiritual. Artikel ini tidak dibuat dengan tujuan untuk menyenangkan telinga pembaca dengan kata-kata manis yang tidak menyentuh realitas kehidupan. Ini bukan tentang membujuk agar merasa cukup dengan keadaan yang ada atau menyuruh untuk bersyukur tanpa terlebih dahulu menyentuh dan mengobati akar kegelisahan yang nyata dan mengakar dalam di lubuk hati yang paling dalam. Tetapi ini adalah sebuah cermin kejujuran untuk melihat dengan mata kepala sendiri apa saja yang selama ini dipeluk terlalu erat padahal sudah sangat jelas bahwa saatnya telah tiba untuk melepaskan semua itu demi kebaikan dan ketenangan jiwa di masa yang tersisa. 5 hal yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah hal-hal yang nyaris tidak pernah dibicarakan secara terbuka dalam percakapan sehari-hari karena sifatnya yang terlalu halus dan sensitif untuk dikenali dengan mudah. Namun pada saat yang bersamaan terlalu kuat dan berpengaruh untuk diabaikan begitu saja. Karena dampaknya terhadap kualitas hidup seseorang di usia senja sangatlah signifikan dan menentukan apakah sisa hidup yang ada akan dijalani dengan penuh kedamaian ataukah dengan beban yang terus menumpuk hingga akhir hayat. Dan mungkin inilah saatnya yang tepat, momen di mana Anda akhirnya berani menghadapi diri sendiri dengan jujur dan bertanya dengan keras kepada jiwa yang paling dalam, apa yang sebenarnya masih saya bawa dan saya genggam erat-erat yang membuat hidup saya terasa begitu berat bahkan di usia yang seharusnya menjadi paling ringan, paling tenang, dan paling bebas dari segala macam beban yang tidak perlu? Mari kita mulai perjalanan introspeksi yang mendalam ini dengan hati yang terbuka dan pikiran yang siap untuk menerima kebenaran, betapapun pahitnya, karena hanya dengan menghadapi kenyataan dengan berani dan jujur, kita bisa membebaskan diri dari belenggu yang selama ini tidak disadari keberadaannya. Hal pertama yang harus dilepaskan dengan sungguh-sungguh ketika usia memasuki 70 tahun adalah rasa bersalah yang mengakar dalam dari berbagai kejadian di masa lalu yang sudah berlalu puluhan tahun. Namun masih terus bergentayangan dalam pikiran seperti hantu yang tidak mau pergi dan terus menghantui setiap momen kebahagiaan yang seharusnya bisa dinikmati dengan tenang. Begitu banyak orang yang menjalani masa tua mereka dengan langkah yang tertatih-tatih bukan karena kondisi tubuh yang memang sudah lemah dan tidak prima lagi, tetapi karena beban mental dan emosional yang tak terlihat namun sangat nyata, beban berupa penyesalan yang tidak pernah selesai diproses dengan baik. Kesalahan-kesalahan kecil maupun besar yang terus diputar ulang dalam kepala bagaikan rekaman rusak yang macet di satu titik yang sama. Dan keputusan-keputusan yang dianggap keliru dan merugikan yang kemudian dipersalahkan sepanjang sisa hidup mereka. Padahal ada satu kebenaran fundamental yang tidak bisa dibantah oleh siapapun di dunia ini, yaitu bahwa waktu tidak pernah bisa diputar kembali ke masa yang sudah berlalu. Tidak ada mesin waktu yang bisa membawa kita kembali untuk memperbaiki kesalahan atau mengambil keputusan yang berbeda. Dan tidak ada doa atau ritual apapun yang bisa mengubah fakta sejarah yang sudah tertulis dengan tinta yang tidak bisa dihapus lagi. Namun anehnya, begitu banyak orang yang memilih untuk terus tinggal dan berkutat di masa lalu, seolah-olah dengan terus menyesali dan menyalahkan diri sendiri atas apa yang sudah terjadi, mereka bisa mengubah sesuatu atau mendapatkan pengampunan dari takdir yang sudah dijalani. Padahal kenyataannya rasa bersalah yang berlebihan itu justru seperti racun yang perlahan-lahan menggerogoti kebahagiaan dan kedamaian yang seharusnya bisa dinikmati di masa sekarang.
Rasa bersalah memiliki sifat yang sangat licik dan manipulatif, karena ia mampu membuat seseorang merasa rendah dan tidak berharga meskipun orang tersebut sudah melakukan banyak sekali kebaikan dan perbaikan setelah kejadian yang disesali itu terjadi. Ia juga mampu membuat seseorang percaya dengan penuh keyakinan bahwa dirinya layak untuk dihukum dan menderita sepanjang hidup padahal sebenarnya orang tersebut sudah menjalani hidup dengan segala perjuangan dan pengorbanan yang tidak terlihat dan tidak diketahui oleh siapapun, termasuk keluarga terdekat sekalipun. Dalam praktik kehidupan sehari-hari, tidak sedikit orang tua yang masih terus menyalahkan diri mereka sendiri karena merasa gagal dalam mendidik anak-anak mereka, gagal mempertahankan keutuhan rumah tangga dari perceraian atau konflik berkepanjangan, atau karena pernah mengucapkan kata-kata yang menyakitkan dan melukai perasaan orang yang dicintai puluhan tahun yang lalu. Bahkan ada yang masih menyimpan rasa bersalah karena keputusan karir yang diambil di masa muda yang kemudian berdampak pada kondisi ekonomi keluarga, atau karena tidak bisa memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak akibat keterbatasan finansial yang berada di luar kendali mereka. Tetapi pertanyaan yang sangat penting untuk direnungkan adalah, sampai kapan seseorang mau memelihara dan merawat luka batin yang tidak pernah diberi kesempatan untuk sembuh dengan tuntas? Sampai kapan seseorang akan terus menghukum diri sendiri atas kesalahan yang mungkin pada saat itu adalah keputusan terbaik yang bisa diambil dengan informasi dan kondisi yang tersedia? Setiap manusia yang hidup di dunia ini memiliki satu kesamaan fundamental, yaitu tidak ada satupun dari mereka yang sempurna dan bebas dari kesalahan. Dan siapapun yang mengharapkan atau menuntut orang lain untuk menjadi sempurna selama menjalani kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian ini jelas tidak mengerti dan tidak memahami makna sesungguhnya dari menjadi manusia yang utuh dengan segala keterbatasan dan kelemahannya. Di usia 70 tahun, sudah sangat saatnya untuk mulai belajar memaafkan diri sendiri dengan tulus dan ikhlas, bukan karena hal tersebut menunjukkan kelemahan atau ketidakmampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatan masa lalu. Tetapi justru karena seseorang di usia itu sudah sangat layak dan berhak untuk merasakan kedamaian jiwa yang sesungguhnya setelah sekian lama bergulat dengan berbagai macam pergolakan hidup. Terus-menerus menyalahkan diri sendiri atas kejadian yang sudah berlalu tidak akan pernah mengubah apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Justru sikap tersebut hanya akan mencuri dan merampas kebahagiaan yang masih sangat mungkin untuk dinikmati di masa sekarang dan masa depan yang masih tersisa. Cobalah untuk melihat sekeliling dengan mata yang jernih dan hati yang terbuka. Pasti akan ditemukan banyak orang yang tetap bisa tersenyum dengan tulus dan menjalani hidup dengan penuh semangat meskipun beban hidup mereka jauh lebih berat dan rumit dibandingkan dengan apa yang sedang dialami. Dan rahasia mereka adalah mereka telah memilih untuk berdamai dengan diri mereka sendiri, memilih untuk menerima masa lalu sebagai bagian dari proses pembelajaran yang tidak bisa dihindari, dan memilih untuk fokus pada hal-hal positif yang masih bisa dilakukan dan dinikmati di masa sekarang. Sementara mungkin masih ada orang yang terjebak dalam satu kesalahan kecil yang terjadi di usia 30-an yang terus dikutuk dan disesali hingga kini ketika usia sudah mencapai 70 tahun. Bukankah itu adalah sesuatu yang sangat menyedihkan dan membuang-buang kesempatan berharga untuk menikmati sisa hidup dengan lebih bermakna? Melepas rasa bersalah yang berlebihan bukan berarti melupakan pelajaran berharga yang bisa dipetik dari kesalahan masa lalu, tetapi memilih untuk berhenti menyiksa diri sendiri dengan penyesalan yang tidak produktif dan tidak menghasilkan apa-apa selain penderitaan yang berkepanjangan. Sudah cukup lama seseorang menderita dan menanggung beban yang sebetulnya tidak perlu dipikul terus-menerus. Kini saatnya untuk membebaskan diri dari belenggu masa lalu dan memberikan kesempatan kepada jiwa untuk merasakan ketenangan yang sudah lama didambakan. Jangan biarkan rasa bersalah yang sudah membusuk itu terus menggerogoti pikiran dan menghabiskan energi yang seharusnya bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih positif dan bermanfaat, karena sisa hidup yang ada masih bisa menjadi lebih tenang, lebih bermakna, dan lebih bahagia jika beban yang tidak perlu itu dilepaskan dengan lapang dada. Sekarang kita masuk pada pembahasan hal kedua yang harus dilepaskan dengan serius di usia 70 tahun, yaitu keinginan yang menggebu-gebu dan tidak pernah puasa untuk terus-menerus diakui, dihargai, dan dipuji oleh anak-anak atau anggota keluarga yang lain atas segala pengorbanan dan dedikasi yang telah diberikan selama bertahun-tahun dalam membesarkan dan mendidik mereka. Ini adalah jenis luka batin yang seringkali tidak pernah diucapkan secara terang-terangan dalam percakapan keluarga karena dianggap tabu atau tidak pantas, namun dirasakan sangat dalam dan menyakitkan oleh banyak orang tua yang sudah memasuki usia senja. Begitu banyak orang tua yang diam-diam dalam hati mereka menyimpan harapan besar bahwa suatu hari nanti anak-anak mereka akan datang dengan penuh kesadaran untuk meminta maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang pernah mereka lakukan, memberikan pujian dan pengakuan yang tulus atas semua jerih payah yang telah dicurahkan untuk membesarkan mereka, atau setidaknya sekedar mengucapkan terima kasih yang sederhana namun bermakna atas semua pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, dan materi yang telah diberikan tanpa pamrih selama puluhan tahun. Namun kenyataan yang harus dihadapi dengan lapang dada adalah bahwa harapan tersebut sangat sering tidak terwujud sesuai dengan ekspektasi yang dibangun. Anak-anak yang sudah dewasa cenderung tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang sibuk dengan urusan dan tanggung jawab hidup mereka sendiri. Sehingga mereka sering lupa atau tidak menyadari bahwa di suatu tempat ada hati orang tua yang masih menunggu untuk dihargai dan diakui keberadaannya. Sayangnya,
Sebagian besar orang tua terus menggantungkan sumber kebahagiaan dan kepuasan hidup mereka pada pengakuan yang mungkin tidak akan pernah datang sesuai dengan harapan yang mereka bangun dalam pikiran mereka, dan inilah yang kemudian menjadi benih masalah psikologis yang serius. Kebutuhan akan pengakuan dan validasi dari orang lain, terutama dari anak-anak sendiri, jika tidak disadari dan tidak dikelola dengan bijaksana, lama-kelamaan akan berubah menjadi racun emosional yang sangat berbahaya bagi kesehatan mental dan spiritual seseorang. Racun ini akan membuat seseorang merasa gagal total sebagai orang tua meskipun sebenarnya mereka sudah melakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang mereka miliki pada saat itu. Racun ini juga akan membuat seseorang terus-menerus membandingkan diri mereka dengan orang tua lain yang seolah-olah lebih dihormati, lebih dihargai, dan lebih dicintai oleh anak-anak mereka. Padahal perbandingan seperti itu sangatlah tidak adil karena setiap keluarga memiliki dinamika, tantangan, dan kondisi yang unik dan berbeda-beda. Pertanyaan yang sangat fundamental yang perlu direnungkan dengan dalam adalah, apakah nilai dan makna hidup seseorang hanya sebatas dinilai dan diukur dari seberapa sering anak-anak mereka menelepon untuk menanyakan kabar, seberapa banyak cucu yang datang berkunjung di hari libur, atau seberapa meriah perayaan ulang tahun yang diadakan untuk mereka? Tentu saja jawabannya adalah tidak, karena nilai dan makna hidup seseorang jauh lebih kompleks dan mendalam daripada sekedar indikator-indikator eksternal yang bisa dilihat dan dihitung dengan mudah. Contoh yang sangat menyakitkan dan sering terjadi dalam kehidupan nyata adalah ketika hari-hari besar seperti Lebaran, Natal, atau ulang tahun tiba, banyak orang tua yang harus menghadapi kenyataan pahit bahwa mereka duduk sendirian di rumah sementara orang lain di sekitar mereka terlihat berkumpul dengan keluarga besar dalam suasana yang hangat dan meriah. Dan pada momen-momen seperti itulah suara-suara negatif dalam kepala mulai bermunculan dengan keras, mungkin saya tidak cukup baik sebagai orang tua, atau mungkin saya telah gagal dalam mendidik anak-anak saya. Atau, mungkin saya tidak layak untuk dicintai dan dihargai. Namun semua pikiran negatif tersebut bukanlah kenyataan yang objektif, melainkan jebakan psikologis yang sangat berbahaya yang bisa menghancurkan harga diri dan kepercayaan diri seseorang. Setiap orang tua yang membaca tulisan ini perlu menyadari dengan penuh kesadaran bahwa mereka telah melakukan bagian mereka dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang mereka miliki pada masa itu. Mereka sudah mengorbankan waktu yang sangat berharga, tenaga yang tidak terhitung jumlahnya, pikiran yang tidak pernah berhenti memikirkan kebaikan anak-anak, dan cinta yang tulus tanpa pamrih, dan semua itu sudah lebih dari cukup sebagai bukti bahwa mereka adalah orang tua yang bertanggung jawab dan penuh kasih sayang. Jika anak-anak mereka lupa atau tidak mampu menghargai pengorbanan tersebut, itu bukan karena orang tua mereka kurang baik atau gagal dalam mendidik, tetapi karena anak-anak tersebut mungkin belum sampai pada tingkat kedewasaan emosional yang memungkinkan mereka untuk memahami dan menghargai pengorbanan orang tua. Dan itu bukanlah tanggung jawab atau kesalahan orang tua lagi. Di usia 70 tahun, seseorang seharusnya bukan lagi sosok yang masih mencari-cari pengakuan dan validasi dari orang lain, termasuk dari anak-anak mereka sendiri, tetapi mereka seharusnya sudah menjadi sosok yang bisa duduk dengan tenang dan penuh kedamaian, tersenyum dengan tulus karena mereka tahu dengan pasti bahwa nilai dan harga diri mereka tidak tergantung dan tidak ditentukan oleh ucapan terima kasih atau pujian dari orang lain. Nilai sejati seseorang datang dari seluruh proses hidup yang telah mereka jalani dengan penuh integritas, dari semua luka yang berhasil mereka sembuhkan, dari semua air mata yang berhasil mereka keringkan, dari semua ketegaran yang berhasil mereka tunjukkan di saat-saat tersulit, dan dari semua cinta yang berhasil mereka berikan tanpa mengharapkan balasan yang sepadan. Oleh karena itu, sangat penting untuk melepaskan keinginan dan obsesi untuk mendapatkan pengakuan yang mungkin tidak akan pernah datang, karena pengakuan yang tidak datang bukanlah cermin kegagalan orang tua, tetapi hanyalah cermin bahwa selama ini energi dan perhatian telah ditempatkan di tempat yang salah dan tidak produktif. Sudah saatnya untuk berhenti menunggu pengakuan dari orang yang mungkin tidak akan pernah mampu memberikannya, dan mulai menyadari bahwa seseorang tidak perlu diakui oleh orang lain untuk merasa cukup dan berharga, karena pada dasarnya setiap orang sudah cukup, bahkan lebih dari cukup, hanya dengan menjadi diri mereka sendiri yang telah berjuang dan bertahan hidup sampai sejauh ini. Kita masuk pada pembahasan hal ketiga yang harus dilepaskan dengan sungguh-sungguh di usia 70 tahun, yaitu keterikatan yang berlebihan dan tidak fleksibel terhadap standar-standar sosial, nilai-nilai, dan norma-norma yang berlaku di zaman dulu ketika mereka masih muda, yang kemudian dipaksakan untuk tetap relevan dan berlaku di zaman sekarang yang sudah sangat berbeda dalam banyak aspek. Ini adalah jenis jebakan mental yang sangat halus dan sering tidak disadari oleh banyak orang, karena keterikatan terhadap nilai-nilai lama seringkali dibungkus dengan alasan yang terdengar mulia seperti mempertahankan tradisi, menjaga nilai-nilai luhur, atau melindungi generasi muda dari pengaruh negatif zaman modern. Banyak orang tua yang tanpa mereka sadari memaksakan pandangan dan standar lama terhadap dunia yang sudah berubah dengan sangat drastis, seolah-olah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan cara-cara lama secara otomatis dianggap sesat, tidak sopan, melenceng dari jalur yang benar, atau bahkan berbahaya bagi moral dan karakter. Padahal ada satu kenyataan yang harus diterima dengan lapang dada, yaitu bahwa dunia ini tidak berhenti berputar dan berkembang ketika mereka masih muda dulu,
Dunia terus bergerak maju dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan setiap generasi memiliki caranya sendiri yang unik untuk bertumbuh, berkembang, dan menghadapi tantangan hidup yang mereka hadapi sesuai dengan kondisi zaman mereka. Namun sayangnya, sebagian besar orang tua menolak untuk menerima kenyataan tersebut dan memilih untuk hidup dalam penolakan dan perlawanan terhadap perubahan yang sebenarnya tidak bisa mereka kendalikan atau hentikan, sehingga mereka akhirnya hidup dengan perasaan marah, frustasi, dan kecewa yang berkepanjangan terhadap kondisi dunia yang tidak sesuai dengan harapan dan ekspektasi mereka. Mereka mungkin merasa benar dan memiliki justifikasi yang kuat karena dulu nilai-nilai tertentu memang diajarkan dan diterapkan dengan sangat ketat dan disiplin. Tetapi kebenaran yang berlaku di zaman dulu tidak selalu relevan dan tidak selalu bisa diterapkan secara langsung untuk zaman sekarang yang memiliki konteks, tantangan, dan kondisi yang sangat berbeda. Dunia hari ini dengan segala kompleksitas dan dinamikanya tidak bisa dibaca dan dipahami dengan menggunakan kacamata masa lalu secara penuh dan mutlak, karena akan menghasilkan pemahaman yang tidak akurat dan tidak sesuai dengan realitas yang sebenarnya. Ketika seseorang memaksakan anak-anak, cucu-cucu, atau orang-orang di sekitar mereka untuk patuh dan tunduk pada standar-standar yang sudah tidak lagi sesuai dengan konteks zaman sekarang, yang terjadi bukanlah terciptanya kedamaian dan keharmonisan dalam keluarga, tetapi justru sebaliknya, yaitu munculnya benturan nilai, konflik generasi, dan jarak emosional yang semakin menganga antara orang tua dan anak-anak mereka. Contoh yang sangat sederhana namun sering menimbulkan konflik dalam kehidupan keluarga adalah ketika orang tua merasa bahwa pakaian harus selalu tertutup dan sopan menurut standar zaman dulu. Tutur kata harus selalu halus dan tidak boleh ada ekspresi emosi yang terlalu vulgar. Pilihan pekerjaan harus selalu pantas dan terhormat menurut ukuran sosial yang lama. Waktu menikah harus mengikuti pakem tradisional. Dan cara mengasuh anak harus mengikuti pola yang sama seperti yang mereka alami dulu. Ketika anak-anak mereka memilih untuk mengambil jalur hidup yang berbeda, berpakaian dengan gaya yang lebih santai dan modern, bekerja di bidang-bidang baru seperti konten kreator atau digital marketing yang tidak ada di zaman dulu, memutuskan untuk menikah di usia yang lebih terlambat karena ingin fokus pada karir terlebih dahulu, atau menerapkan pola asuh yang lebih fleksibel dalam mendidik cucu-cucu mereka, orang tua langsung merasa bahwa anak-anak mereka telah salah arah, tidak bermoral, atau bahkan telah terjerat dalam pengaruh negatif zaman modern. Tetapi pertanyaan yang sangat penting untuk direnungkan dengan jujur adalah, apakah kemarahan dan penolakan tersebut benar-benar muncul karena anak-anak mereka melakukan sesuatu yang objektif salah dan merugikan, ataukah karena pilihan hidup anak-anak mereka tidak sesuai dengan ekspektasi dan standar yang sudah tertanam kuat dalam pikiran orang tua? Inilah yang menjadi akar masalah sebenarnya, yaitu keinginan yang tidak disadari untuk membuat dunia tunduk dan patuh pada definisi personal tentang apa yang benar dan apa yang salah, padahal dunia ini tidak pernah menjadi milik satu generasi atau satu zaman saja. Dunia ini adalah milik semua generasi yang hidup di dalamnya, dan setiap generasi memiliki hak untuk menentukan cara mereka sendiri dalam menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mereka yakini, selama tidak merugikan orang lain atau melanggar hukum yang berlaku. Jika seseorang terus menggenggam erat pakem-pakem lama tanpa memberikan ruang untuk memahami dan menghargai dinamika zaman sekarang, mereka hanya akan menua dalam kemarahan, frustasi, dan kekecewaan yang tidak produktif, bukan dalam kebijaksanaan yang sejati dan bermanfaat. Kebijaksanaan yang sesungguhnya bukan berarti menjadi kaku dan tidak mau berubah atau menerima hal-hal baru, tetapi justru sebaliknya, yaitu mengetahui kapan harus bersuara untuk membela prinsip yang penting, kapan harus diam dan membiarkan orang lain belajar dari pengalaman mereka sendiri, dan kapan harus membiarkan perbedaan pendapat tumbuh dan berkembang tanpa campur tangan yang berlebihan. Orang yang benar-benar bijaksana adalah orang yang tahu bahwa mereka tidak bisa dan tidak perlu mengendalikan semua aspek kehidupan orang lain, termasuk anak-anak mereka sendiri, karena setiap orang memiliki perjalanan hidup yang unik dan harus mereka lalui dengan cara mereka sendiri. Usia 70 tahun bukanlah saatnya untuk menjadi hakim yang menghakimi dan menilai generasi baru dengan standar masa lalu, tetapi justru saatnya untuk menjadi saksi yang bijaksana yang menyaksikan pertumbuhan dan perkembangan generasi berikutnya dari kejauhan dengan penuh doa, dukungan moral, dan cinta tanpa syarat, bukan dengan penilaian dan kritik yang tidak konstruktif. Melepaskan keinginan untuk menjadikan masa kini sebagai salinan identik dari masa lalu adalah langkah yang sangat penting untuk mencapai kedamaian batin, karena dunia tidak akan pernah mundur ke belakang dan seseorang pun seharusnya tidak terjebak dalam nostalgia masa lalu yang berlebihan. Jika seseorang benar-benar ingin dihargai dan dihormati oleh anak-anak dan cucu-cucu mereka, cara yang paling efektif bukanlah dengan memaksakan mereka untuk menjadi salinan dari diri mereka, tetapi dengan menunjukkan bahwa mereka cukup bijaksana dan dewasa untuk memahami dan menerima perbedaan, bahkan ketika mereka tidak sepenuhnya setuju dengan pilihan yang diambil oleh generasi yang lebih muda. Itulah warisan sejati yang bisa ditinggalkan oleh orang tua yang benar-benar dihormati dan dikenang dengan baik oleh keturunan mereka, yaitu warisan berupa contoh kebijaksanaan, toleransi, dan cinta tanpa syarat yang tidak tergantung pada kesamaan pandangan atau pilihan hidup. Sekarang kita masuk pada pembahasan hal keempat yang harus dilepaskan dengan serius di usia 70 tahun, yaitu dendam, kebencian,
dan luka hati yang tidak pernah dimaafkan yang telah mengakar sangat dalam dan menjadi bagian dari identitas emosional seseorang selama bertahun-tahun bahkan mungkin berpuluh-puluh tahun. Dendam dan kebencian yang tidak pernah diselesaikan dengan tuntas memiliki sifat yang sangat mirip dengan kanker ganas yang memakan dan menghancurkan sel-sel sehat dalam tubuh secara perlahan namun pasti. Pada awalnya mungkin tidak terasa atau tidak menimbulkan gejala yang signifikan. Namun semakin lama rasa sakit dan kerusakan yang ditimbulkan akan tumbuh dan menyebar tanpa kontrol hingga akhirnya menggerogoti dan menghancurkan segala sesuatu yang indah, positif, dan bermakna dalam hidup seseorang. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena ketika seseorang memilih untuk membiarkan luka batin tetap terbuka dan tidak pernah diberi kesempatan untuk sembuh dengan tuntas, mereka justru secara tidak sadar menghancurkan kedamaian jiwa yang sebenarnya bisa mereka miliki dan nikmati. Mereka memilih untuk terperangkap dalam sebuah kisah lama yang terus berulang dan diputar dalam pikiran mereka tanpa pernah menyadari bahwa hidup mereka terus berjalan dan berlalu tanpa sempat mereka nikmati dengan sepenuh hati. Luka yang tidak pernah sembuh ini bukan hanya datang dari perbuatan atau perkataan menyakitkan yang dilakukan oleh orang lain terhadap mereka, tetapi juga bisa berasal dari keputusan-keputusan yang mereka buat sendiri di masa lalu yang kemudian mereka sesali dan tidak bisa mereka maafkan untuk diri mereka sendiri. Mungkin mereka merasa dikhianati oleh seseorang yang mereka percayai dan cintai dengan sepenuh hati, terluka oleh perkataan pedas atau tindakan tidak adil yang dilakukan oleh anggota keluarga, teman dekat, atau rekan kerja yang tidak pernah meminta maaf atau mengakui kesalahan mereka. Atau mungkin mereka sendiri yang merasa bersalah karena tidak melakukan hal yang seharusnya mereka lakukan pada saat yang tepat, tidak mengambil kesempatan yang ada di depan mata, atau tidak memberikan dukungan yang dibutuhkan oleh orang yang mereka sayangi pada saat orang tersebut sedang mengalami masa-masa sulit. Tetapi ada satu kebenaran yang harus dipahami dan diterima dengan lapang dada, yaitu bahwa semua kejadian tersebut sudah berlalu dan menjadi bagian dari sejarah yang tidak bisa diubah lagi, dan menyimpan perasaan negatif tersebut dalam hati bukan hanya merugikan orang yang menyakiti mereka, tetapi justru lebih merugikan diri mereka sendiri karena mereka yang harus menanggung beban emosional dan psikologis yang sangat berat setiap hari. Menyimpan dendam dan kebencian dalam hati adalah seperti memilih untuk membawa beban batu yang sangat berat dalam tas setiap hari. Beban tersebut tidak hanya menghalangi langkah untuk berjalan lebih ringan dan lebih cepat, tetapi juga menguras energi yang seharusnya bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif dan bermanfaat. Contoh yang sangat jelas dan sering terlihat dalam kehidupan nyata adalah dinamika hubungan antara orang tua dan anak-anak yang sudah dewasa, di mana seiring berjalannya waktu mungkin muncul berbagai macam perbedaan pandangan, kekecewaan yang mendalam, dan kesalahpahaman yang tidak pernah diselesaikan dengan komunikasi yang baik dan terbuka. Mungkin anak-anak tidak pernah benar-benar mengerti dan memahami bagaimana kerasnya perjuangan yang harus dilakukan oleh orang tua mereka untuk membesarkan mereka. Atau mungkin orang tua merasa dikhianati dan dikecewakan oleh anak-anak yang tidak menghargai pengorbanan dan dedikasi yang telah diberikan selama bertahun-tahun. Atau mungkin terjadi konflik terbuka yang melibatkan kata-kata kasar dan tindakan yang menyakitkan yang kemudian tidak pernah dibicarakan dan diselesaikan dengan baik. Ketika seseorang terus menyimpan dan memelihara perasaan negatif tersebut dalam hati, bukankah mereka sebenarnya sedang mencekik dan menyiksa diri mereka sendiri? Anak-anak mereka mungkin sudah melanjutkan hidup mereka dengan normal dan tidak terbebani oleh konflik masa lalu, tetapi orang tua masih terus terjebak dalam perasaan sakit hati dan kecewa yang tidak kunjung reda. Hal yang sama juga berlaku untuk hubungan dengan pasangan hidup, di mana mungkin pernah terjadi konflik besar, perselingkuhan, atau pengkhianatan kepercayaan yang meninggalkan luka yang sangat dalam dan tidak pernah benar-benar sembuh meskipun sudah bertahun-tahun berlalu. Jika seseorang merasa pernah disakiti oleh pasangan hidup mereka, itu juga merupakan jenis luka yang perlu dimaafkan demi kebaikan dan ketenangan hidup mereka sendiri, bukan demi kebaikan orang yang menyakiti mereka. Perlu diingat bahwa kehidupan ini bukan tentang siapa yang benar atau siapa yang salah dalam setiap konflik yang terjadi, tetapi tentang siapa yang cukup kuat secara mental dan spiritual untuk melepaskan beban yang tidak perlu dan memilih kebahagiaan serta kedamaian jiwa di atas kepuasan untuk membalas dendam atau mempertahankan rasa sakit hati. Mungkin memang ada kesalahan yang tidak bisa diperbaiki atau luka yang tidak bisa dilupakan begitu saja, tetapi pasti ada banyak sekali kenangan indah, momen bahagia, dan pengalaman berharga yang jauh lebih layak untuk dikenang dan dihargai daripada membiarkan rasa sakit dan kekecewaan menguasai dan mendominasi seluruh narasi hidup mereka. Menyimpan dendam dan kebencian dalam hati hanya akan merusak dan menggerogoti segala kebaikan yang masih ada di dalam jiwa seseorang. Dan yang lebih tragis lagi adalah bahwa hal tersebut tidak akan pernah benar-benar membalas atau menghukum orang yang pernah menyakiti mereka. Tetapi justru hanya akan menguras energi mental dan emosional yang seharusnya bisa digunakan untuk menciptakan kebahagiaan dan kedamaian di masa sekarang dan masa depan. Dendam juga akan menumbuhkan benih kepahitan yang semakin dalam dan mengakar dalam jiwa, sehingga lama-kelamaan seseorang akan menjadi pribadi yang pahit, sinis, dan sulit untuk merasakan kegembiraan yang tulus dalam aspek-aspek kehidupan yang lain. Cobalah untuk mulai melihat orang yang pernah menyakiti dengan perspektif yang lebih luas dan objektif, yaitu sebagai manusia biasa yang juga memiliki segala keterbatasan, kelemahan, dan kekurangan seperti halnya manusia yang lain.
Mereka tidak sempurna seperti halnya seseorang yang mereka sakiti juga tidak sempurna. Mereka mungkin melakukan kesalahan karena ketidaktahuan, kekecewaan, atau luka mereka sendiri yang belum sembuh, bukan karena mereka memang jahat secara natural atau memiliki niat untuk menyakiti secara sengaja. Mereka mungkin tidak pernah meminta maaf karena mereka tidak menyadari seberapa dalam luka yang mereka timbulkan, atau karena mereka sendiri terlalu bangga atau takut untuk mengakui kesalahan mereka, tetapi itu bukanlah alasan yang valid untuk seseorang terus terbelenggu oleh perasaan dendam dan kebencian yang hanya merugikan diri sendiri. Memaafkan orang yang pernah menyakiti bukanlah sesuatu yang dilakukan untuk kebaikan atau keuntungan mereka, tetapi untuk kebaikan dan kebahagiaan diri sendiri, karena dengan memaafkan seseorang membebaskan diri dari belenggu emosional yang telah mengekang jiwa selama bertahun-tahun. Tidak ada kebebasan yang lebih besar dan lebih bermakna daripada kebebasan dari belenggu dendam, kebencian, dan rasa sakit hati yang telah menjadi parasit dalam jiwa selama ini. Bayangkan betapa ringannya hidup jika seseorang bisa berdamai dengan setiap luka yang pernah mereka alami, betapa tenangnya pikiran mereka ketika tidak lagi dipenuhi dengan kenangan-kenangan menyakitkan, betapa lapangnya hati mereka ketika tidak lagi dipenuhi dengan perasaan negatif. Dan mereka akan melihat dunia dengan perspektif yang lebih positif, dan bahkan orang-orang yang pernah menyakiti mereka pun akan terlihat dalam cahaya yang lebih baik sebagai bagian dari proses pembelajaran hidup, yang membawa mereka sampai ke titik kedewasaan dan kebijaksanaan yang mereka miliki sekarang. Usia 70 tahun seharusnya menjadi usia di mana seseorang dapat duduk dengan damai dan tenang, tidak lagi dibebani oleh bayang-bayang masa lalu yang kelam dan menyakitkan, tidak lagi dipenuhi dengan perasaan negatif yang menggerogoti kebahagiaan setiap hari. Oleh karena itu, jangan biarkan luka dan dendam yang sudah lama mengakar itu terus mengendalikan dan menentukan siapa mereka sekarang dan bagaimana mereka menjalani sisa hidup yang tersisa. Maafkan dengan tulus, lepaskan dengan ikhlas, dan mulailah melangkah dengan hati yang lebih ringan dan jiwa yang lebih bebas, karena setiap orang berhak merasakan kedamaian dan kebahagiaan apapun yang telah terjadi di masa lalu mereka. Sekarang kita masuk pada pembahasan hal kelima yang harus dilepaskan dengan sungguh-sungguh di usia 70 tahun, yaitu ketakutan yang berlebihan dan tidak rasional terhadap kematian yang seringkali menguasai pikiran dan perasaan, menjadikan setiap langkah terasa berat dan penuh dengan kecemasan. Setiap hari terasa seperti perjuangan yang tiada akhir melawan musuh yang tidak terlihat namun selalu mengintai di setiap sudut kehidupan. Pernahkah seseorang merasa terjebak dalam bayang-bayang gelap kematian? Memikirkannya seolah-olah itu adalah musuh yang kejam dan menakutkan yang datang setiap saat untuk merampas dan menghancurkan segala sesuatu yang mereka cintai dan hargai dalam hidup ini? Ketakutan yang mendalam dan mengakar ini seringkali menguasai dan mendominasi pikiran seseorang, menjadikan setiap langkah yang mereka ambil terasa berat dan penuh dengan beban psikologis. Setiap hari yang mereka jalani terasa seperti perjuangan yang melelahkan dan tiada akhir untuk bertahan hidup melawan ancaman yang tidak pasti kapan datangnya. Kita semua hidup dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan ketidakprediktabian. Dan di usia 70 tahun ketakutan terhadap kematian memang cenderung semakin mengintai dan menghantui pikiran setiap hari. Seakan-akan setiap detik yang berlalu adalah waktu yang semakin mendekatkan seseorang pada garis finish yang tidak diinginkan dan tidak bisa dihindari. Namun kenyataan yang harus dihadapi dengan keberanian dan kejujuran adalah bahwa ketakutan yang berlebihan ini justru menghalangi dan merampas kesempatan untuk menikmati sisa hidup yang masih ada dan masih bisa dijalani dengan penuh makna dan kebahagiaan. Apa sebenarnya yang paling ditakutkan oleh seseorang ketika mereka memikirkan tentang kematian? Apakah mereka takut kehilangan orang-orang yang mereka cintai dan tidak bisa hidup tanpa kehadiran mereka? Takut merasakan sakit fisik dan penderitaan yang berkepanjangan di akhir hidup mereka? Takut karena merasa belum sempat meraih dan mewujudkan segala mimpi dan harapan yang mereka bangun selama hidup? Takut karena tidak tahu apa yang akan terjadi setelah mereka tiada dan apakah ada kehidupan setelah kematian? Atau takut karena merasa belum siap untuk menghadapi perpisahan terakhir dengan dunia yang telah mereka kenal dan cintai selama puluhan tahun? Semua perasaan dan kekhawatiran tersebut adalah reaksi yang sangat manusiawi dan wajar, karena kematian memang merupakan misteri terbesar dalam kehidupan manusia yang tidak ada seorang pun yang bisa memberikan jawaban pasti tentang apa yang akan terjadi setelahnya. Tetapi jika seseorang terus membiarkan ketakutan ini menguasai dan mengendalikan hidup mereka, mereka justru akan kehilangan kesempatan berharga untuk menikmati dan menghargai sisa perjalanan hidup yang masih tersisa di hadapan mereka. Kematian adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan yang tidak bisa dihindari, ditunda, atau dinegosiasikan oleh siapapun, dan menghabiskan waktu dan energi yang berharga untuk takut dan cemas terhadap sesuatu yang pasti akan terjadi sama saja dengan mengorbankan dan menyia-nyiakan kedamaian serta kebahagiaan yang seharusnya bisa dimiliki dan dinikmati di masa sekarang. Mungkin seseorang pernah mendengar atau menyaksikan sendiri kisah-kisah inspiratif tentang orang tua yang akhirnya bisa mencapai ketenangan dan kedamaian batin yang luar biasa di hari-hari terakhir kehidupan mereka. Dan yang menarik adalah bahwa ketenangan tersebut bukan datang karena mereka tahu kapan tepatnya hidup mereka akan berakhir atau karena mereka memiliki jaminan tentang apa yang akan terjadi setelah kematian, tetapi karena mereka sudah mencapai tingkat penerimaan dan kesiapan mental yang memungkinkan mereka untuk menghadapi kematian dengan keberanian dan kedamaian.
Mereka sudah siap menerima kenyataan fundamental bahwa hidup ini memang tidak abadi dan tidak kekal, bahwa setiap hari yang diberikan kepada mereka adalah anugerah yang harus disyukuri, dan bahwa kematian bukanlah akhir dari segala sesuatu tetapi hanyalah transisi dari satu bentuk eksistensi ke bentuk eksistensi yang lain. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghindar atau melarikan diri dari kenyataan bahwa kehidupan ini bersifat sementara dan fana, tetapi yang bisa dipilih dan dikendalikan oleh setiap orang adalah bagaimana mereka menghadapi dan menyikapi kenyataan tersebut. Ketakutan terhadap kematian bisa dilepaskan dan dikurangi dengan cara menerima kenyataan tersebut dengan lapang dada, bukan dengan melawannya atau menyangkalnya dengan sia-sia. Banyak orang tua yang menghabiskan tahun-tahun terakhir kehidupan mereka dengan perasaan takut dan cemas yang berlebihan tentang apa yang akan terjadi setelah mereka meninggal dunia. Mereka sibuk menyiapkan segala sesuatu seolah-olah mereka bisa mengendalikan dan mengatur waktu kematian mereka sendiri. Mereka terlalu fokus pada hal-hal materi dan teknis seperti pembagian warisan, surat wasiat, atau persiapan pemakaman, padahal semua itu sebenarnya hanyalah cara untuk mengalihkan perhatian dari ketakutan yang sebenarnya mereka rasakan. Mungkin mereka mulai lebih khawatir dan gelisah tentang harta benda yang akan ditinggalkan dan apakah anak-anak mereka akan memperebutkannya, tentang apakah mereka sudah memberikan cukup banyak materi dan finansial untuk keluarga, atau tentang apakah nama baik dan reputasi mereka akan dikenang dengan positif setelah mereka tiada. Tetapi pada akhirnya semua kekhawatiran dan kecemasan tersebut hanyalah bayang-bayang yang tidak substansial, karena hidup yang bermakna ini bukan dinilai dan diukur dari apa yang seseorang tinggalkan dalam bentuk materi, tetapi dari bagaimana mereka menjalani waktu yang mereka miliki dengan integritas, kasih sayang, dan kontribusi positif kepada orang-orang di sekitar mereka. Contoh yang paling jelas adalah ketika seseorang terlalu sibuk menyiapkan warisan dalam bentuk uang, properti, atau harta benda lainnya, padahal yang jauh lebih penting dan bermakna adalah warisan dalam bentuk kasih sayang yang tulus, kebijaksanaan hidup yang bisa diteladani, kenangan indah yang bisa dikenang dengan hangat, dan contoh karakter yang bisa menginspirasi generasi berikutnya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kematian bukanlah akhir dari segala sesuatu seperti yang sering dibayangkan dengan penuh ketakutan, tetapi kematian hanyalah perubahan bentuk atau transisi dari satu fase eksistensi ke fase eksistensi yang lain yang belum diketahui dan dipahami oleh pikiran manusia yang terbatas. Mengapa seseorang harus takut pada sesuatu yang memang pasti akan datang dan tidak bisa dihindari oleh siapapun? Bukankah hidup yang telah dijalani dengan penuh makna, cinta, dan kontribusi positif hari ini sudah cukup menjadi bekal yang jauh lebih berarti dan berharga daripada semua harta materi yang bisa diwariskan kepada generasi berikutnya? Setiap orang yang membaca tulisan ini harus menyadari dengan penuh kesadaran bahwa waktu yang mereka miliki di dunia ini bukanlah milik mereka secara mutlak dan permanen. Setiap detik yang berlalu adalah pemberian yang harus disyukuri dengan sepenuh hati, bukan dihantui dengan rasa takut dan kecemasan yang tidak berguna dan tidak produktif. Kematian adalah bagian natural dari siklus kehidupan, seperti halnya kelahiran, pertumbuhan, dan penuaan, dan jika seseorang bisa menerima dan menghadapi fase-fase kehidupan yang lain dengan keberanian, tidak ada alasan mengapa mereka tidak bisa menerima dan menghadapi kematian dengan keberanian yang sama. Jika seseorang terus hidup dengan ketakutan dan kecemasan yang berlebihan terhadap kematian, mereka hanya akan merusak dan menggerogoti kebahagiaan mereka sendiri tanpa mengubah apapun tentang kenyataan yang akan mereka hadapi. Lepaskan ketakutan yang tidak rasional dan tidak produktif tersebut, dan fokuslah pada hidup yang masih ada di genggaman mereka, pada hubungan yang masih bisa diperbaiki dan diperdalam, pada pengalaman yang masih bisa dinikmati dan dihargai, pada kontribusi positif yang masih bisa diberikan kepada orang-orang di sekitar mereka, dan pada kedamaian batin yang masih bisa dicapai dan dirasakan. Seseorang tidak bisa menghindari, mengontrol, atau menegosiasikan waktu kematian mereka, tetapi mereka bisa memilih untuk menjalani hidup dengan lebih damai, lebih bermakna, dan lebih bahagia tanpa dihantui oleh bayang-bayang ketakutan yang tidak berguna. Karena pada akhirnya, hidup yang damai dan bermakna adalah warisan terbaik yang bisa ditinggalkan seseorang kepada orang-orang yang mereka cintai, bukan harta materi atau pencapaian eksternal yang bisa hilang dan terlupakan seiring berjalannya waktu. Sekarang saatnya untuk mengangkat kepala dan menatap ke depan dengan hati yang jauh lebih ringan, jiwa yang lebih bebas, dan pikiran yang tidak lagi terbebani oleh hal-hal yang sudah tidak relevan dan tidak perlu dipikul lagi. Usia 70 tahun bukanlah batas akhir atau titik finish dari perjalanan hidup seseorang, melainkan sebuah permulaan yang baru untuk menemukan dan merasakan kedamaian sejati yang mungkin selama ini sulit dicapai karena masih terjebak dalam berbagai macam beban psikologis dan emosional yang tidak disadari keberadaannya. Setiap orang yang telah mencapai usia 70 tahun telah melalui perjalanan hidup yang sangat panjang, berliku, dan penuh dengan tantangan. Mereka telah mengalami segala macam suka dan duka yang membentuk dan mematangkan karakter serta kepribadian mereka menjadi seperti yang mereka miliki hari ini. Mereka telah berhasil bertahan hidup dan melewati berbagai macam ujian dan cobaan yang mungkin pada saat itu terasa sangat berat dan tidak mungkin bisa diatasi. Jangan biarkan 5 hal yang telah dibahas secara mendalam dalam tulisan ini terus menghalangi dan merintangi jalan menuju kebahagiaan dan kedamaian yang sesungguhnya di sisa hidup yang masih tersisa dan masih bisa dinikmati dengan penuh rasa syukur.
Seseorang tidak perlu terus terikat dan terbelenggu pada rasa bersalah dari masa lalu yang sudah tidak bisa diubah lagi. Tidak perlu terus mencari dan mengharapkan pengakuan dari orang-orang yang mungkin tidak akan pernah mampu memberikan apresiasi yang diharapkan. Tidak perlu memaksakan standar dan nilai-nilai lama kepada generasi yang hidup di zaman yang sudah sangat berbeda. Tidak perlu menyimpan dan memelihara dendam serta kebencian yang hanya menguras energi dan meracuni jiwa. Dan tidak perlu membiarkan ketakutan terhadap kematian menguasai dan merampas kebahagiaan yang masih bisa dirasakan setiap hari. Ketika seseorang berhasil melepaskan kelima hal tersebut dengan tulus dan ikhlas, mereka secara otomatis memberikan ruang yang sangat luas untuk kedamaian batin, kebahagiaan yang autentik, dan kebijaksanaan yang sudah lama mereka cari dan dambakan dalam hidup ini. Ingatlah selalu bahwa usia 70 tahun adalah usia yang penuh dengan pengalaman berharga, pelajaran hidup yang sangat kaya, dan kebijaksanaan yang telah teruji melalui berbagai macam situasi dan kondisi yang menantang. Ini bukanlah waktu yang tepat untuk merenung dalam penyesalan yang tidak produktif atau berharap dan mengharapkan hal-hal yang tidak bisa diubah atau dikontrol lagi. Tetapi ini adalah waktu yang sangat tepat untuk merayakan dan menghargai apa yang sudah berhasil dicapai, apa yang sudah berhasil dilewati, dan apa yang sudah berhasil dipelajari selama perjalanan hidup yang panjang dan bermakna ini. Jangan biarkan standar-standar lama yang sudah tidak relevan atau rasa takut yang tidak rasional menghalangi kebebasan untuk menikmati hidup sebagaimana adanya, dengan segala kekurangan dan ketidaksempurnaan yang memang menjadi bagian natural dari kondisi manusia yang terbatas. Setiap orang yang telah mencapai usia 70 tahun sudah sangat cukup kuat secara mental dan emosional, sudah sangat cukup bijaksana untuk membuat keputusan yang tepat, dan sudah sangat cukup berharga sebagai manusia yang telah memberikan kontribusi positif kepada dunia melalui cara mereka masing-masing. Tidak ada lagi yang perlu dibuktikan kepada dunia atau kepada orang lain tentang nilai dan keberadaan mereka, tidak ada lagi waktu yang harus dihabiskan untuk terjebak dalam hal-hal yang hanya menambah beban pikiran dan menguras energi yang seharusnya bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih positif dan bermanfaat. Sekarang adalah waktunya untuk melepaskan semua beban yang tidak perlu, untuk menikmati kedamaian batin yang sudah lama dicari, untuk merasakan kebebasan sejati dari pikiran-pikiran yang mengekang dan membatasi, dan untuk menjalani sisa hidup dengan penuh rasa syukur dan penghargaan terhadap setiap momen yang masih diberikan. Hidup ini sudah cukup indah dan bermakna untuk disia-siakan dengan ketakutan, penyesalan, dan perasaan negatif yang tidak konstruktif, jadi nikmatilah setiap detik yang tersisa karena setiap orang berhak untuk merasakan kebahagiaan yang tulus dan kedamaian yang sejati di setiap langkah yang mereka ambil dalam perjalanan hidup mereka. Di usia 70 tahun, kebebasan sejati bukanlah kebebasan dari tanggung jawab atau kewajiban, tetapi kebebasan dari pikiran-pikiran yang mengekang, emosi-emosi yang meracuni, dan beban-beban psikologis yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi hidup saat ini. Bebaskan diri dari segala yang tidak lagi relevan dan memberikan dampak positif. Izinkan diri untuk hidup dalam kedamaian yang penuh dengan rasa syukur dan penghargaan terhadap perjalanan hidup yang telah dilalui dengan penuh perjuangan dan ketegaran. Itulah hadiah terbaik yang bisa diberikan seseorang kepada diri mereka sendiri di penghujung perjalanan hidup yang panjang dan bermakna ini, yaitu hadiah berupa kedamaian, kebebasan, dan kebahagiaan yang autentik yang tidak tergantung pada faktor-faktor eksternal yang berada di luar kendali mereka.